Potential green energy 437 gigawatt yang tidak banyak negara seperti kita punya, seperti ini. Kemudian kualitas global ekonomi, saya kira ekonomi kita ini kalau Anda lihat semua datanya itu bagus. Jadi kita lihat daripada pertumbuhan ekonomi kita, inflasi kita, pertumbuhan kemarin baru kuartal dapat 5,03%, kemudian inflasi kita 4,33%, core-nya 283. Ya, sekarang kita masih coba targetkan supaya turun yang non-core inflation-nya itu supaya kita bisa di bawah 3%, karena itu menyangkut kepada harga misalnya fuel, pesawat terbang, sehingga inflasi itu terpengaruh di situ. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memonitor detail satu-satu, tidak bisa dilakukan. Peraturan katanya. Nah, peraturan itu kalau ngikat kita robah aja. Sepanjang itu untuk kepentingan nasional, sempat rapat saya Pak Rinda di tahun ini, saya bilang kalau ada ini melanggar aturan Pak, saya bilang aturan itu menguntungkan Republik nggak? Tidak ya, ganti. Simpel saja, kan kalau rapat aja yang memutuskan semua. Jadi saya bertanggung jawab, saya bilang caranya legalnya boleh nggak boleh, ya udah ganti. Sepanjang itu untuk kepentingan nasional, kita lakukan, dan itu membuat proses pengambilan keputusan itu cepat. Saya kira data ini teman-teman bisa lihat semua, dan yang menarik sebenarnya adalah ini approval rating presiden. Itu juga menarik ya, artinya 82%. Ini kayak negara diktator aja kita di, padahal di sini kertas kosong aja pun di demonstrasi, kenapa kosong gitu. Jadi di sini approval rating 82%. Tapi memang saya lihat teman-teman sekalian, bukan saya anak buahnya Pak Jokowi, saya kira juga ada Pak Rida ini, ada Pak Sadri. Memang beliau memberikan contoh sederhana menurut saya. Ya dia nggak ikut cawe-cawe bisnis atau anak istrinya di pemerintah, itu aja. Sehingga kita gas aja, nggak peduli. Kalau ada orang berdua awal-awal dulu masih ada bilang keluarga ini, saya tanya presiden, Pak, Bapak nggak ada Pak Luhut. Jadi nggak ada benar Pak, nggak, ya udah saya gas aja. Nggak peduli ada apa ngomong-ngomong keluarga, saya tancap aja, nggak ada. Jadi artinya apa? Ini membawa impact ke bawah, ke kita menteri, ya, membantu menteri. Ya ada yang coba-coba mencuri, tapi dengan kita bangun ekosistem yang bagus dengan seperti katalog, itu teman-teman TV juga yang buat itu. Dulu tidak dibuat di katalog, kita 1.600 triliun government procurement kita ya per tahun. Itu 90% dulu kita import gitu. Tapi mulai tahun lalu 400 triliun lebih itu sudah masukkan di katalog. Tahun ini kita mau 90% masuk di katalog. Sehingga apa? Itu akan mengurangi korupsi. Ya, kenapa efisiensi juga? Efisiensi kita hitung, yang hitung BPS ya, bukan saya. Itu bisa 30%. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak yang kita bisa buat kalau mau kita manage negara ini. Jadi saya sebenarnya himbau, nggak usah terlalu banyak lah bicara politik lagi, bilang ini hebat. Kau kerjain aja gini-gini nih. Kau akan jadi pemimpin yang hebat. Nah kalau kita lihat ketahanan ekonomi yang kuat merupakan buah hasil daripada ini. Policy tadi, Anda lihat data ini. Dulu waktu saya dorong betul-betul untuk hilirisasi, sebenarnya hilirisasi ini saya belajar dari si Alex ini nih. Ya, karena waktu saya jadi Menperindak, saya tanya Lex, di mana caranya kita hebat tuh tahun 2000-2001. Dia bilang Pak, kita bikin hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Saya nggak ngerti, benar ini true story, ini beliau ini masih hidup. Lex, apa itu Lex? Ya ini Pak, dijelasin lah gitu. Oh saya menggebu-gebu, bikinlah industri policy. Jadi industri policy di Kementerian Perindustrian Perdagangan waktu itu saya yang buat itu. Teman-teman TV si Alex ini bantu saya sama Mas Budi Permadi yang Subut. Mereka bantu saya, nggak ngerti, tiba-tiba duta besar tentara profesional suruh memperindak. Saya udah bilang Presiden Gus Dur, saya nggak ngerti nih Gus Dur gitu. Pak Luhut bisa kan? Ya udah 3 kali saya tolak, 3 kali dia saya laksanain. Saya nggak ngerti. Saya tidak pernah malu mengatakan, Lex ini binatang apa, tidak ngerti apa binatang ini. Sama Mas Alex, Mas Budi, ya Mas Bud, ini apa nih, nggak ngerti saya. Mereka yang ngajarin saya, mereka yang mendidik saya, bilang gini-gini. Nah itu kita kerjain. Nah tapi terus saya berhenti, tidak sampai, nah begitu saya udah sini lagi, aku lihat presidennya ini mau disaranin, nah aku gas lagi aja. Dan kejadian dari sekarang ini, tahun lalu kita ekspor kita 33,8 miliar dolar. Ini angkanya Anda lihat naik terus. Tahun ini aja kita baru kuartal ini sudah 8 miliar dolar. Selain ini mungkin akan turun tahun ini karena harga agak turun. Tapi jangan lupa kita nanti akan sini
masuk nikel sulfat, precursor ini kita belum mulai masuk sini, pasti ekspor kita juga nanti akan naik. Jadi ini yang tidak pernah kelihatan. Dulu kita hanya ekspor ini aja, ini aja. Kita tidak pernah ekspor dari nilai tambah. Di semua lini, ya, di semua lini kita asik bicara politik aja. Udahlah, politik itu dikurangin aja porsinya. Kita bicara sekarang, udah ada Pancasila Undang-Undang 45, udah itu aja. Ini sekarang bagaimana how we can make even better than this. Kita lihat ini hilirisasi industri mendorong peningkatan investasi. Sekarang Jawa, luar Jawa itu dulu begini, sekarang sudah seperti ini. Ya, berimbang, malah lebih banyak luar Jawa sekarang. Ini data ya. Ya, Anda lihat ini sekarang ini, realisasi PMA Indonesia ini naik semua. Sampai hari ini begini. Kita nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya semua selesai, tidak selesai. Sampai kapan pun tidak akan selesai. Karena tetap masalah itu akan tumbuh. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, ayo kita kerja. Jangan nyari kurang-kurang. Kalau kurang ya pasti kurang lah. Nggak ada yang kurang. Nggak boleh ada orang satu mengklaim bahwa sudah sempurna. Tidak akan sempurna itu nanti kalau kau udah di surga. Kalau kau masuk surga. Hilirisasi industri meningkatkan ketahanan ekonomi. Ini kalau Anda lihat nilai ekspor kita terus meningkat ini. Ini Bapak Ibu sekalian datanya. Transaksi berjalan kita dulu negatif. Saya ingat waktu saya kepala staf presiden, selalu kita berapa persen? Negatif 2 negatif transaksi kita begini. Sekarang udah begini, surplus kita. Kenapa terjadi? Jadi orang bilang Cina kontrol kita, dari Hong Kong Cina kontrol kita. Dulu Cina itu kita punya trade deficit 27 miliar dolar pada tahun 2018, saya cek 2018-19. Tahun lalu kita surplus 1 miliar saya bilang, atau 500 juta. Negara mana di dunia yang surplus dengan Cina? Saya tanya. Kita diimpos anti dumping 20% oleh Cina. Kenapa? Karena kita punya lebih efisien dari mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa kok kalau kita mau. Hanya jangan kita buang energi kita bicara politik lah, bicara perbedaan. Apa sih perbedaan? Ya Tuhan itu sudah menciptakan kita beda-beda kok. Kalau Tuhan itu mau kan bisa dibikin uniform. Tidak sama semua bentuknya seperti mukanya si Coki semua. Kan bisa aja kalau Tuhan mau. Tapi kan tidak, itulah dibikin perbedaan. Kita hidup dengan perbedaan itu tadi. Bagaimana kita sekarang hidup damai di situ. Kemudian kalau kita lihat hilirisasi industri mengubah struktur ekonomi ke arah industrialisasi. Sebenarnya kita sekarang teman-teman sekalian sudah mulai mengarah itu. Anda lihat ini struktur ekonomi Morowali dulu 8%, sekarang 73%. Pegawainya di sana sekarang sudah hampir 95.000 ya, 95.000 di Morowali. Kalau Anda belum pernah pergi, besok hari Jumat saya akan membawa Menteri Keuangan Kongo dengan Menteri Pertahanan Kongo untuk melihat BDB dan Morowali. Saya mau tunjukin dia dan mereka sudah datang besok. Saya ketemukan Menteri Ani. Saya bilang mereka itu tidak suka Eropa karena Eropa jajah mereka sampai motongin tangan. Saya pergi ke sana soalnya. Kemudian dia tidak suka kepada Amerika karena Amerika juga datang juga. Dia nggak suka sama Cina karena Cina dianggap ambil barangnya. Terus saya offer mereka kerjasama ini. Datang sekarang timnya, udah tiga gelombang ini datang. Kita ingin eksekusi. Nah ini kan sekarang jadi gini. Ini juga Halmahera Tengah. Ini sekarang 1%. Jadi Anda lihat, apa sih masa tentara yang harus bikin gini ya? Bukan banyak. Ya, jadi kalau juga ITB sama Akademi Militer ya. Jangan marah saya juga. Tapi ya juga sih. Ini sekarang kita lihat hilirisasi yang berlanjut. Ini hilirisasi ini sekarang petrochemical. Saya tidak ngerti kenapa petrochemical tidak bagus. Sekarang ongoing di Kaltara itu salah satu akan menjadi petrochemical terbesar di dunia. Kita impor 1,4 juta barrel per day nanti pada peaknya tahun 2030. Tahap pertama sekarang sudah jalan, itu kira-kira 400.000 barrel. Kita mau negosiasi dengan mana belinya heavy crude oil itu. Kenapa berpuluh tahun kita buat? Ya karena senang impor. Kalau ini jadi, semua material untuk tadi porsi apa semua nggak perlu lagi kita impor. Kita sudah bikin. Artinya apa? Cost turun. Kita malah bisa ekspor. Jadi kemandirian kita makin tinggi. Nah teman-teman sekalian, ini yang perlu saya minta disebarkan. Inovasi-inovasi seni calon presiden itu bersaing. Jangan bicara politik ini, politik itu. Ini aja dia ngomong. Ini ada lihat.
Ini yang paling new energy baterai. Ini bisa nanti 3 juta mobil kata di situ. Dan ini kita jualan sekarang, kami sedang finalisasi mengenai Inflation Reduction Act. Saya bicara di USTR di Amerika, saya bicara dengan Menteri Commerce Amerika, Secretary of Trade, Gina Raimondo, saya jelasin. Saya bilang itu kalian itu aneh gitu. Ya, saya bilang ke mereka, kalian itu aneh. You know what? Saya bilang 99% of our nickel ore we export to China. Only 1% to Europe. And China immediately invest in Indonesia. And WTO, they bring us to the WTO, and we lost in WTO. So I'm thinking now, I'll advise to the president to open again to export raw material to China. Oh, don't do it. Tapi kenapa kalian lalu kami? Amerika ikut mendukung European Union. Kalian nggak ngerti saya bilang. Jadi teman-teman sekalian, orang kita ini harus berani mengatakan apa yang ada. Saya bilang, you never. Saya bicara di World Economic Forum. Saya bilang no country can dictate Indonesia. No country, I promise you. Tidak bisa. We are a big country. We are a rich country. We are independent, but we like to see equal. Jadi teman-teman sekalian, itu yang warna kita bawa. Kita harus bangga jadi orang Indonesia. Hebat. Saya tadi bukan puji-puji Pak Ida. Memang ini hebat. Hebat. Banyak orang-orang kayak Rida ini, ke Alex, ke Pak Satrio ini, yang kita nggak munculin. Namanya di bawah. Padahal mereka hebat-hebat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hebat itu satu ketika hatinya juga harus hebat, tidak hanya knowledge-nya. Ini yang kita kadang-kadang kurang sampaikan. Orang hantamin saya dulu soal Cina, saya nggak peduli, gue pikirin. Sepanjang saya nggak ada konflik of interest, saya bilang sama Pak Satrio, I don't care. Silakan aja, gue udah tembakan aja, udah puas kok, apalagi. Sepanjang itu buat national interest, saya akan kerjakan. Anda lihat tadi kita punya ini semua, ya, investasi dari background $132 miliar investment in one area. This is the largest, the biggest investment in one spot in the world today. Ini jangan lupa. Dan kerjakan tidak gampang Pak. Saya bolak-balik ke Cina itu. Saya presiden kan, buat saya pokoknya duitnya ini masuk ke Indonesia. Karena ini game changer buat kita Pak. Ini Anda lihat tadi, new energy baterai 265 GWh. Tadi di petrochemical, ini juga. Ya kalau ini besi baja kita sudah tempat lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tim, nggak ada yang bisa kita lakukan. Ini akan 200.000 lapangan kerja. Belum lagi direct, indirect daripada pekerjaan di situ. Kemudian masih banyak potensi hilirisasi komunitas lainnya, produk turunan, ini yang sudah ada. Ini belum kita jamah nih Bapak Ibu sekalian. Belum kita jamah. Jadi ini kalau kita ini sekarang jalan, next presiden itu selesaikanlah barang ini. Selesaikanlah, jangan kau jangan surga aja. Ini could create job opportunity, million of job opportunity, direct, indirect to this. Bapak Ibu sekalian, ini faktanya. Ini kita semua ngomongin politik, mas. Saya terlalu sedih. Karena saya maaf ya, saya itu ngalamin, saya mungkin sedikit orang dari politik, saya ngalamin bagaimana terjun di tim-tim, bagaimana saya kehilangan 8 prajurit saya pagi-pagi, malam itu saya masih bicara sama mereka, besok terjun sudah check out kena tembak. Saya udah ngalamin Bapak Ibu sekalian, saya masih bisa lolos dari situ tidak mati. Memang saya percaya pada alam ini, pada Tuhan itu, bahwa kalau belum waktunya nggak akan waktu. Jadi kita semua kerja aja, just do the best. Kalau Anda lihat tadi, ini semua kita lihat kayanya kita ini, ekspor biji, ini komunitas, turunannya. Ini aja yang kita proyek Pak, ini nggak akan selesai sampai tahun 2040. Jadi siapapun presiden yang akan datang, lu kerjain ini aja deh. Gak usah banyak ngomong. Dia bilang, nanti ke orang ini, aku mau bikin ini, caraku nanti begini. Kalau strategi besar, udahlah. Itu makanya Bappenas itu saya koreksi juga, saya beritahu Pak Presiden. Pak, kita sudah angin surga itu, keadilan, kemakmuran, Pak itu terus bahasanya, itu dari atas lah. Tapi how do we do it? Bagaimana yang bahasa militer kami? How do you execute it? Itu yang menurut saya yang penting. Dan teman-teman sekalian dari TV, saya kira orang-orang terpilih, itu yang harus kita jawab. Bagaimana kita mengeksekusi hilirisasi ini, mengkombinasikan apa dari nikel ore, apa dari boksit, apa dari tin, apa dari copper, apa dari mana lagi.
Bagaimana itu menjadi satu produk yang punya nilai tambah yang membuat kesejahteraan berbangsa Republik kita ini. Kemudian hilirisasi industri mendukung transisi energi, kita lakukan ini. Ini sekarang, ini tadinya begini, saya dorong ini. Saya bilang ini harus bisa kita 40, sekarang belum. Ini saya bilang harus bisa 50, dorong bisa, harus detail kita kerja. Kita belum ada CCU. Sekarang tadi Pak Rida kemarin itu CCU, jadi carbon capture, apa bahasa, bahasa Inggris? Carbon capture unit atau apa? Inventory ya. Biar saya dia maklum dari ambil dari rumah. Udah kolot juga. Ya ini tadi semua, kalau Anda lihat, ini semua kita kerjain, detail dikerjain oleh tim. Dan yang pembantu saya, Bapak Ibu sekalian, itu anak-anak muda semua. Bagaimana saya mau ingat dengan umur 76 tahun? Begitu banyak kerja. Jadi saya belum anak-anak muda itu yang bakal jadi pemimpin ke depan. Dan saya bilang kedua calon presiden itu, kalau Anda berdua memang hebat, ya kau pakai anak-anak muda itu jadi menteri-menteri nanti. Saya udah mau, saya betul. Jadi dengan pengalaman saya ini saya bisa kasih pendapat sama Anda. Kemudian kalau Anda lihat penurunan emisi karbon, ini waktu saya bicara di mana bilateral dengan sekretariat di Bali. Jadi dia kasih lecture saya mengenai carbon emission. Terus saya datang satu slide ini. Saya bilang, Madam Yellen, if you look at this one, 20% of carbon emission contribute, 80% carbon emission contribute by the member of G20. Yeah, by member of G20. If you look at Indonesian contribution, like 2.3 million ton per capita. Yeah. And the baseline is 4.5 ton per capita. But if you look at like America, you guys, saya bilang bahasa Inggris saya, you guys 14.7 million ton per capita. So how can you ask us to do like this? What I propose basically, you have to do like this. Reach the level of 4.5 million ton per capita, and then we go down together. Dia diem. Baru dia bilang, to make sense. Jadi apa, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara data dan berani kita ajukan dengan baik, dengan tone yang bersahabat, tapi clear, mereka nggak mau. Jadi saya bilang, kami ini sudah melakukan, kami masih bilang mau, tapi yang kedua saya bilang, any policy structure you propose to us, I don't want to see to disturb our economic growth. Itu penting. Jadi jangan kau ngatur-ngatur ekonomi growth kami sedang jalan jadi mandat, nggak boleh. Dan itu mereka yang pergi. Sehingga kalau kemudian decline harus investasi dekarbonisasi baik. Ini kita nggak mau ini transisi energi jalan. Sekarang setelah dibedah anak-anak muda di kantor saya, dari 20 miliar dolar JETP yang hasil keputusan G20, itu angkanya harus 110 miliar dolar. Tidak bisa itu jalan. Waktu saya ketemu di Washington sebulan lalu, kita udah paparin mereka semua sudah iya, terus saya bilang, terus saya panggil, dalam sebuah orang ini nggak ngomong doang, terus saya panggil, kalau kau kasih harga loannya dengan harga commercial loan, forget it, we can do it by our own. Kenapa mesti kalian yang ngatur-ngatur? Jadi ini dia harus ngerti bahwa kita ngerti. Ya. Kalau kau nggak bisa tadi kasih interestnya dengan interest yang triple A country, forget it. Nah, saya mau itu, because you going to disturb our economy. Ya. Kalian pakai coal fire berapa gitu? Kemudian dekarbonisasi energi Indonesia membangun ekonomi hijau berdasarkan 5 pilar ini saya kira untuk sektor energi, rendah karbon, bahan bakar alternatif, industri hijau, semua kita punya penyerapan karbon. Kemudian dekarbonisasi sektor ketenaga listrikan, ini kerjanya Pak Anu sama Pak Rida, harusnya Pak Rida nyampein semua itu. Ini Pak Rida yang kasih sebenarnya ini. Ya sudah dia siapkan ini semua begini. Jadi bagus. Tinggal eksekusinya Bapak Ibu. Selalu kelemahan kita eksekusi. Kita gampang ngomong, begitu mau eksekusi itu jangan tepat. Itu saya ingatkan pada Anda sekalian. Gampang ngomong itu di luar, saya lihat. Makanya saya bilang ngomong di publik, jangan salah ngerti. Saya bilang kalau kau belum pernah masuk di dalam itu, rimba rayanya, belantaranya,
tentang birokrasi itu jangan ngomong deh gitu. Atau kalau kau pernah berani ngomong, kau dulu waktu jadi dalam kau kerjain apa gitu. Ya kan? Ada yang ngomong-ngomong ngeceh, ngeng-ngeng, padahal waktu dia jadi pejabat tinggi di BUMN, empat komisaris dia, padahal nggak boleh melanggar aturan itu. Seperti ini tidak memberikan contoh menurut saya. Ini Indonesia merupakan pasar otomotif terbesar ini. Kita bikin mengenai EV. EV itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang-kadang berkelahi dengan Kementerian Keuangan karena mereka bilang bahwa ini kita insentif loh. Ini kan karbon emission ini kan kita harus kasih insentif juga supaya dia bisa lower. Karena Jakarta ini tadi air quality sangat jelek. Jadi kita harus secepat mungkin membuang bus yang pakai quality airnya nggak bagus, karbon emisinya yang tinggi, sama juga sepeda motor, sama juga mobil. Karena itu akan menyangkut next generasi Indonesia. Kemudian pemerintah berkomitmen akselerasi adop ini ke KBLB. Ini saya kira sudah jalan. Ini jalan sekarang. Ini juga semua kita lakukan dengan bagus. Jadi kita gampang kok benchmark aja dengan Thailand supaya kita kalah bersaing atau Vietnam. Itu ribut. Saya bilang kalau Vietnam bisa kasih, Thailand bisa kasih, masa kita nggak bisa kasih? Kalau kita insentif tidak bagus, ya kita kan sama dengan membunuh diri kita sendiri. Nah itu yang mesti kita lihat. Selalu berpikir kita bikin kompleks. Seperti kemarin ada rapat, ini baru rapat mengenai carbon emission. Sudah jelas tadi Pak Rida hadir ya, mensuntik ke bumi itu. Oh dia bilang kita teliti lagi aja. Oh, saya bilang kenapa mesti teliti? Lihat aja itu di di Skandinavia, Norway itu dia sudah melakukan 20 tahun. Lihat aja di Amerika sudah melakukan 15 tahun. Oh, kita ngabisin waktu kita lagi untuk gitu-gituan. Ada apa aja? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini kadang-kadang membuat diri kita susah sendiri. Kemudian Indonesia telah menerapkan program mewajibkan penggunaan biodiesel berbasis CPO. Ini saya kira bagus sekali, ya, bagus sekali. Dan nanti akan kita masuk juga kepada siwit. Nah, hilisasi rumput laut ini saya jelaskan. Ini akan kita sedang kerjakan sekarang. Ini Firman yang kerjain ini. Orang deputi saya. Ini ada mesin seperti ini. Saya pergi lihat. Dulu kan kalau saya pergi dengan presiden itu diikat-ikat oleh rakyat. Padahal ini cuma begini aja. Jadi kalau kita bikin volumenya naik untuk kurang pasar, kosnya pasti turun. Itu kan sederhana. Tidak. Padahal kita punya 12,7 juta hektar laut. Jadi kalau kita ambil 10%, itu sama dengan berapa? 1, sekian juta hektar. Itu udah berapa banyak? Saya bilang presiden kemarin apakah kita sudah bisa tadi lakukan ini, tapi ini Pak. Dan pupuk, para pupuk ini. Pupuk juga. Jadi pupuk misalnya kita bikin, nah Indonesia banyak sekali laut yang kita bisa buat ini. Nah teman-teman ITB menurut saya perlu melihat ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam hilirisasi seperti ini menurut saya yang penting sekali. Kemudian Indonesia sedang mengembangkan rantai EV, ini sekarang sedang jalan ini EV, ini kita jalan. Jadi ekosistem yang kita bangun, tadi saya sempat dengar sebagian daripada Pak Rida, ya PLN harus juga melakukan transformasi. Dan saya lihat Pak Darmo melakukan itu sangat bagus. Ya, mereka sudah bisa untung coba 14 triliun tahun lalu. Itu kalau dengan itu rate rupiah yang tidak terkoreksi dia 36 triliun rupiah. Kemarin saya kebetulan tanya Darmo mengenai itu. Kemudian juga untuk mengembangkan rantai nilai panel surya. Ini Bapak Ibu sekalian, Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Semua bilang rame mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan kita. Emang gue pikirin? Enggak dong, lu mesti lihat. Jadi sekarang polysilicon industrinya kita buat di Indonesia. Nah polysilicon industri ini tidak bisa bersaing dengan Cina karena Cina itu very competitive. Hanya bisa bersaing kalau Amerika ikut jadi off-taker-nya dan European Union. Jadi saya bilang sama teman di Amerika, kalian nggak setuju sama Cina ya kalian beli, mau nggak? Kemarin kita di Washington. Jadi kalian bisa karena punya silikanya. Kami punya silika bahan materialnya. Kami pengen sekarang marketnya. Investornya ada dari Taiwan. Willing. Siapa teman? Willing. Siapa namanya? Ya itu Cina.
Dia sudah datang ketemu saya 3 kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita merakit ini semua? Itu kuncinya. Kemudian Indonesia berpotensi menjadi pemain global untuk pasar carbon offset. Ya. Ini tadi salin Kufire ya. Itu dengan tadi dengan debit reservoir itu kita bisa bikin berapa ratus miliar dolar. Orang butuh untuk menginjek dia punya CO2 karena nanti itu harus offset kepada hasil produk dia. Kemudian Indonesia jaga program rehabilitasi hutan, mangrove, saya kira dari ini semua kita kerjakan sekarang. Kemudian apa yang kita ingin capai? Kita capai teman-teman sekalian adalah visi kita. Ini tahun 2000, sekarang ini kita pada 2023 ini kita pengen 2030 kira-kira ke 10.000 US dollar income per kapita. Ini saya kira akan dampak Kaltara yang saya singgung tadi pada tahun 2030 itu akan punya pengaruh sekian persen terhadap tadi GDP kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ngotot mengenai dari Kaltara ini? Dihitung oleh teman-teman di kantor itu dampaknya begitu besar. Sehingga saya bilang Presiden, Pak, kita harus fokus, kita kerjakan ini. Presiden, Pak, Bapak kalau perlu Pak 2 kali pergi Tiongkok, gitu Pak. Kenapa? Ya Pak, ini duit 132 miliar dolar. Saya masuk. Sekarang baru masuk tuh 9 miliar dolar. Tapi angkanya udah mulai terus bergulir. Ini teman-teman sekalian. Dan penutup, saya pikir selama beberapa tahun ini ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang bagus seperti ini. Dan implementasi ini saya kira perlu kita teruskan. Kalau kita mampu meneruskan ini nanti 10-20 tahun ke depan, saya yakin kita akan keluar dari middle income trap by 2035. Saya kira kita bisa menjadi negara maju tahun 2045-2050. Kemudian kalau kita lihat, ini akan mendukung transisi energi juga, hilirisasi, dan itu membangun telah berada pada jalur benar. Dan ini tentu kita harus lihat bahwa kita kehilangan 3 tahun selama pandemi kemarin. Tapi saya kira pandemi itu justru menurut saya men-trigger kita jadi efisien dengan penggunaan tadi apps kita itu Peduli Lindungi yang akhirnya men-trigger saya juga e-katalog. Saya dorong e-katalog itu karena pengalaman itu. Dari pengalaman itu membuat saya, kenapa nggak kita bikin katalog? Sekarang semua kita simbara kita buat untuk tadi coal, batu bara. Jadi batu bara itu dari mulai hulu, mulai dia produksi, sampai kepada prosesi sampai masuk ke pelabuhan, dan di negara tujuan itu angkanya harus sama. Nah itu membuat kita pajak kita akan naik. Ya. Termasuk orang-orang tadi yang illegal mining, dia angkanya harus masuk karena semua itu terkoneksi. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan. Terima kasih Pak Luhut. Bapak sekalian, kita sudah mendengarkan Bapak